lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh peserta tadabbur alam, peserta rihlah religi MTZ Nurul Huda Promega Regensi Desa Sukasari dan Desa Sukaragam yang diketuai oleh Ustadz Riko dalam hal ini sebagai ketua panitia. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena lama ya. Dan kantor kita malam ada agenda barbecue itu agenda ngopi lanjut lagi, betul ya Mas ini. Jadi kajiannya nggak lama-lama ya. Cuma setengah jam lah supaya nggak bosan. Semoga yang hadir pada saat ini rezekinya berkah. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Dan insya Allah masuk ke jannah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Paling terbaik. Jangan nambah lagi. Amin. Amin, jangan nambah lapak. Amin. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua. Selama ini sudah mengorbankannya. Mungkin ada agenda yang lebih penting daripada ini, tapi karena itu dengan komitmen kita sehingga hadir pada saat ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Juga salam buat keluarganya. Ya, sebenarnya sih dibilang izinin juga enggak ya. Dibilang izinin juga ya harus sama ibu-ibunya juga Ustaz gitu ya. Kali-kali jalan-jalannya, refreshingnya. Ya cuman kalau sama keluarga mungkin nanti akan ada lagi sesinya dan persiapannya tentu lebih matang lagi daripada hari ini karena kita bawa istri dan anak-anak ya, apalagi yang anak masih kecil-kecil ya. Tentunya konsentrasi kita mungkin terpecah gitu kan. Harusnya kita kegiatan bersama, cuman yang ngurus bocah jadi yang ngomong gitu. Kalau yang anaknya gede-gede udah kayak Parin, salah kayak saya kan. Enggak ah. Saya juga masih dimomong. Iya Pak, yang masalah yang mau bawa keluarga Pak. Boleh terus suatu saat kita Yang milad ke-5 lah, ke berapa sih? 3 ya? 4. Ya ke-4 lah, nanti nggak usah ada acara nginepnya. Kita insya Allah akan destinasinya kalau nggak ke Taman keluarga. taman Jabon. Ekorimarian, kalau nggak ke Purwakarta ya seperti itu ya. Ekorimarian nggak apa-apa lah, jadi ya. Yang penting kita kebersamaan. Baik, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang pertama nikmat sehat. Sehat. Ya, sehat semua ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ada yang kesini digotong ada? Nggak ada ya. anaknya sehat. Yang kedua adalah nikmat kehidupan. Alhamdulillah kita masih hidup, diberikan nikmat yang namanya hidup ini luar biasa. Ini adalah kesempatan emas kita untuk mengisi hari-hari kita yang Allah berikan dengan kebaikan, dengan amal soleh. Yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman Islam ini sebagai modal kita, sebagai tolak ukur kita sukses apa enggak, ini di kedua nikmat ini, iman dan Islam. Kalau kita gunakan iman Islam ini dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah di dunia sukses, di akhirat Sukses. masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Selawat kiriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. pada keluarga beliau, pada para sahabatnya,
pada para pengikutnya termasuk kita insyaallah yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, saya angkat tema dengan 10 karakter pribadi muslim sejati. Kenapa saya angkat ke 10 karakter pribadi muslim sejati ini? Ya, bukan berarti saya juga udah menjadi muslim sejati, belum ya. Kita sama-sama yuk kita jadikan materi kita pada malam hari ini sebagai asesmen atau asesmen, Pak. Ada yang tahu asesmen? Asesmen penilaian. Terus tahu nih ya, penilaian. Ini siapa tadi yang jawab? Gede. Catat panitia. Bangga. Bukan kaos. Kaos AA ganteng. Karena kalau kita mau scale up diri kita, mau menambah value dalam diri kita, harus ada tolak ukurnya, harus ada yang diukur. Ya. Apa indikator apa yang bisa menambah nilai dalam diri kita? Kalau kita nggak ngukur kita punya diri, ya udah segitu aja, stuck. Bahkan bukan stuck lagi, turun kalau kita tidak memperbaharui nilai yang ada dalam diri kita. Nah, 10 karakter ini semoga membantu bapak-bapak sekalian dan saya pribadi Al-Fakir semoga membantu untuk mengukur diri kita sudah sejauh mana 10 karakter pribadi muslim sejati ini ada dalam diri kita. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama A, apa sih? Ini kayaknya materi itu sebenarnya saya kasih ke RT31 ya, udah lama ya. Tapi kita refresh kembali. Yang pertama adalah muslim sejati itu akidahnya harus salim. Apa itu salim? Bersih, selamat ya. Yaitu akidah yang bersih. Nah, ini ada definisinya nih. Boleh bapak ada yang mau menjabarkan atau mengutarakan? Bisa googling. Ada salimul akidah itu apa sih? Boleh. Coba ada yang bisa? Karena di slide ini saya nggak bikin definisinya, mas saya. Di slide. Dan PPT ini nggak pakai AI, nggak pakai gamma.com, saya bikin sendiri. Ya. Boleh? Ada yang bisa? Salimul akidah? Ada yang ketemu? Ada. boleh, paling mau Nah, ini kok jadi saya sih? Tinggal baca. Ini katanya Mbah Google ya. Salimul akidah itu adalah istilah yang berarti akidah yang bersih. Hal ini merupakan salah satu muwasofat tarbiyah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salimul akidah itu ada beberapa musawat tarbiyah yang harus dimiliki orang muslim, yaitu sohihul ibadah. Cukup sampai salimul akidah. akidah. Kembalikan lagi. Panjang kalau. Nah, Ada beberapa poin terkait dengan salimul akidah. Contohnya orang yang salimul akidah itu jauh dari praktek syirik, ya, perdukunan, apalagi praktek-praktek yang klinik, nggak boleh, ya. Sugesti. Ya kan? Apalagi pemali, ya. Pemali. Pokoknya harus saling. Harus kita meyakini dalam diri kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Hanya Allah yang diharap-harapkan oleh kita dan hanya Allah yang kita takuti.
sehingga timbul sikap dalam diri kita hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita punya sikap seperti itu, maka kita memiliki sikap yang kalau bermaksiat Allah itu takut gitu kepada Allah, dan kita berharap pada Allah itu sangat tinggi sekali berharap pada Allah, sebagaimana salimul akidahnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, maka ada suara. Itu suara ya. Suara pemain. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, Nabi Ibrahim ini ditawari nama malaikat angin. Ditawarin oleh malaikat angin, wahai Ibrahim, apakah kau akan aku bantu memberi bantuanku? Karena aku tiup semua nih api daripada mati. Gak mau Nabi Ibrahim, ya, gak mau Nabi Ibrahim. Malaikat hujan juga menawarkan semua, menawarkan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakil penolongku. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu jawaban Nabi Ibrahim. Itu kalau selalu akidah seperti akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang salimul akidah itu cirinya juga melihat sesuatu itu langsung teringat tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat alam, ingat pada Allah. Melihat kebaikan, ingat pada Allah, bahwa sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keburukan juga begitu. Keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tenang. Orang yang salimul akidah itu jiwanya tenang. Saya akan kasih poin-poinnya ya, ada di MS Word ya, kan PPT. Datang gitu? Enggak ya? Salimul akidah itu tidak mengkafirkan seorang muslim. Ini juga sama. Tidak mengkafirkan seorang muslim. Tidak mendahulukan makhluk atas khalik. Mengingkari orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah dan uluhiyah. Tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifatnya dan lain sebagainya. Jadi intinya salimul akidah adalah tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terangkum dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah. Yang pertama. Ada 10. Yang kedua, sahihul ibadah, yaitu adalah ibadah yang benar. Apa itu ibadah yang benar? Ibadah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Dan ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai dengan arahan Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak melakukannya. Boleh? Yang kedua, definisinya ada yang mau menambahkan terkait dengan sahihul ibadah. Pak Wandi, silakan Pak Wandi. Dapat perlu. Ini bacain. Bacain nggak apa. Udah tuh bacain. Saya nggak kelihatan kan? Silakan Pak Wandi. Udah ini mama Pak Ustaz.
Itu mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Shahihul ibadah adalah ibadah yang dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lebih atau kurang. Ibadah yang benar merupakan salah satu perintah penting dari Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat." Dari ungkapan ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan ibadah seseorang harus merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Di samping itu, shahihul ibadah adalah orang yang melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Shadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya yang ketiga, matinul khuluq, yaitu akhlak yang kokoh. Bukan sekedar baik, tapi akhlak yang kokoh. Akhlak yang kokoh itu sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Selain Rasulullah orang yang baik, juga Rasulullah mampu mengendalikan emosinya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak, seperti gangguan-gangguan dari kaum Quraisy. Rasulullah tidak membalasnya, ya, dilempari kotoran unta, diejek, ya, dibilang majnun, sebagaimana perilaku orang Yahudi yang buta. Tahu kisahnya ya? Waktu itu ketika Rasulullah SAW baru wafat, Abu Bakar Siddiq ini bertanya kepada istrinya, anaknya Abu Bakar, istri Rasul bukan? Benar ya? Benar ya? Istrinya Rasul yang bernama Sayyidati Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada Sayyidati Aisyah, "Wahai Aisyah, apa kebiasaan Rasulullah yang belum aku lakukan?" Maka Sayyidati Aisyah menjawab, "Di ujung sana, di ujung gang ada seorang buta yang biasa disuapin oleh Rasulullah SAW. Coba sekarang kau ke sana suapin." Tahu ya kisahnya ya? Maka ketika Abu Bakar menyuapi seorang Yahudi buta tersebut, dia cerita tentang Rasulullah, tentang Muhammad, jelek-jelekin Muhammad, ya kan? Nah, ketika suapan itu masuk, Yahudi tersebut kaget. "Ini siapa nih? Ini kayak bukan biasa yang nyuapin saya. Kok Anda tahu?" Gitu kan? Karena biasanya yang nyuapin saya itu sebelum masuk ke mulut saya, dihalusin dulu suapannya itu, sehingga masuk ke dalam mulutnya itu dalam keadaan mudah dikunyah, karena begitu lembut. Dilembutin dulu sama Rasulullah tuh nasinya, bulinya itu dilembutin dulu, baru dimasukin ke. Begitu lembut nyuapinnya juga nggak kasar. Beda deh pokoknya gesturnya. Jadi walaupun dia buta, dia tahu kayaknya bukan yang biasa nyuapin saya. Maka ketika dikasih tahu oleh Abu Bakar, Abu Bakar juga ngasih taunya sambil menangis, bahwasanya yang biasa menyuapi kamu itu orang yang sekarang udah nggak ada. Terus Yahudi tersebut nangis, "Memang siapa yang bisa nyuapi saya?" Maka Abu Bakar menjawab, "Yaitu yang kamu jelekin tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW." Ibadah yang akhlak yang kokoh, walaupun dijelek-jelekin, walaupun dihina, padahal Rasulullah udah berbuat baik, bukan Rasulullah diam aja, enggak, ada aksi gitu. Tetap Rasulullah SAW menyuapin. Maka ketika itu juga Yahudi tersebut menyesal, sadar dan masuk Islam. Jadi Yahudi tersebut masuk Islam bukan diceramahin, bukan dikasih kajian kayak bukan. Sadar itu bukan, karena tersadar dengan akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita juga seperti itu. Amin. Dengan susah Pak ya, udah dibully di grup dengan kuat, ya. Padahal kita juga belum berbuat apa-apa kebaikan, gitu. Contoh daripada matinul khuluq. Yang keempat, qawiyul jizam.
yaitu kekuatan jasmani. Intinya adalah Rasulullah itu menjaga kesehatan, nggak pernah sakit, nggak ada tuh Rasulullah asam urat. Ya, tahu asam lambung. Biasanya orang yang asam lambung itu orang yang banyak pikiran karena pinjol. ya banyak pikiran ya. Intinya belum bisa mengendalikan emosinya. Jadi kalau sedih berlebih, ya kan? Kalau khawatir berlebihan gitu. Nah, biasanya kalau orang seperti ini ya harus sering ada asupan keilmuan supaya kalau pengetahuan, supaya kalau misalkan cemas itu nggak terlalu. Biasanya orang-orang yang GERD asam lambung itu ya kecemasannya terlalu seperti ini. Ini bukan karena mobil. Kuil Jesus. Nah, ini indikator juga. Nanti cari lagi di Google tuh. Apa aja sih terkait dengan kuil Jesus? Ya, supaya sebenarnya nggak mesti sehat dan bugar. Ada orang yang sehat tapi nggak bugar. Ketika dites lari, dia nggak ngapa-ngapan. Sehat, dia nggak punya penyakit. Ya, contoh nih orang tua kita. Saya lihat bugar, ya, sehat dan bugar. Pak Adi malah Pak Adi. Nah, Pak Adi juga tuh sehat dan bugar. Waktu lagi kemarin ke Curug Cipamingkis, Cilember. Saya udah Pak Adi berjalan ya santai. Itu bugar namanya. Walaupun usia sudah mungkin udah paling apa dia? Mendekati kepala 58 nih. 25. Siapa yang hari ini nggak kena air berenang? Siapa ada yang nggak berenang? Ada. Minta lagi asam urat katanya. Besok nih. Ya, kita ke Curug. Ke Curug. Perjalanan ke Curug kan jalan begitu. Ya kan lewat kebun teh. Kalau secara map Benangnya di pasir. Tadi sih kata orang yang itu nggak setengah jam. Setengah jam. Tapi jangan selfie. nah, pas sampai selfie bisa sejam, 2 jam. Jadi 15 menit. Tapi kalau pas selfie kan juga sayang ya kan, pemandangannya bagus, ini bagus. Konten, jarang-jarang ada youtubernya bikin konten sekali. Kita mah jalan aja. Ya. Jadi kalau kita mau nambah scale up kita, Koyokizan minimal olahraga mana nih? Biasa olahraga. Badminton, ya kan? Saya juga. Jalan kaki. Karambol. Jentil loh. Nambah samurat itu mah. Sila mulu kakinya. Badminton, terus juga ada perlombaan voli, ikut aktif, ya. Jalan. Remi, gaplek, padahal olahraga catur. Ya. Koyo, jadi orang yang Muslim sejati salah satu poinnya harus kuat, jasmaninya harus kuat. Apalagi para mujahidin Palestina kuat yang tergabung dalam pasukan Izzuddin Al-Qassam, kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Ya. Jadi orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan jangan sampai meninggalkan generasi kita, anak-anak kita adalah generasi yang ikutan tuh taekwondo, ya Pak ya. Wah, itu melatih generasi di bawah kita untuk kowiyul jizan. Apalagi tuh naik gunung, ya Pak Eko ya. Itu melatih juga anak-anak kita. Nggak apa-apa, naik gunung. Pesantren yang jauh. Rumahnya di gunung. Ya. Kowiyul jizan. Jangan kan dari sini sampai Bundaran sampai ke Koparian balik lagi. Ya, nggak usah ngoyo juga. Takutnya kan dihitung juga tuh detak jantung di sini nih, kalau detak nadi ya di sini kalau nggak di sini. Kalau mau udah melebihi dari ukurannya kan ukurannya itu disarankan jangan sampai melebihi
ukuran daripada nadi kita. Khawatirnya nanti malah Malah kejam-kejam ya buat jantung. Lanjutnya kelima. Apa kejamnya? Musaqaful fikri, yaitu cerdas dalam berpikir. Orang yang cerdas dalam berpikir atau musaqaful fikri itu punya wawasan yang luas. Jadi gak cuma wawasan agama doang, sosial, budaya, ekonomi, politik, dia tahu. Intelek, akademisi. Ya. Karena kalau kita punya wawasan yang luas, itu akan menentukan keputusan kita. Orang yang bijak biasanya, dia punya wawasan yang luas. Biasanya ya, Pak Roy. Kalau mereka itu Pak, mari. Nah, Saja luas. orang yang dikatakan ulama ketika dia mengeluarkan fatwa itu nggak cuma dari sisi agama doang, dilihat dari budayanya. Jadi nggak bisa budaya di Arab misalkan nih, mentah-mentah dibawa ke sini nggak bisa. Ini kan Indonesia, masih Nusantara, ya kan? Jangankan luar negeri ya, budaya Jawa sama Sunda, Jawa Batak ya beda, tidak bisa disamakan. Jadi ketika mengeluarkan fatwa itu harus dari semua. Jadi kacamata itu kacamata view-nya itu helikopter. Melihatnya dari atas. Oh, kalau di sini begini. Ya udah dah. Berarti fatwanya begini. Gitu. Jadi nggak cuma dari fikih doang. Nah, orang Muslim yang cerdas, Muslim yang punya wawasan luas, ini akan menambah nilai yang baik terhadap Muslim tersebut. Apalagi kita seorang laki-laki, seorang ayah. Dan kita yang mungkin di wilayahnya seorang tokoh, ya. Jangan sampai sempit, ya kan? Harus luas, karena yang kita hadapi macam-macam kepala, betul? Harus kita punya wawasan sama hati yang luas juga. Kalau kita menghadapi masyarakat yang beragam dengan hati yang sempit, nah udah doanya Nabi Musa, Robbis rohli wa yassirli wahlul uqdatam yafqahu qawli. Yang keenam, harisun ala waqtihi, yaitu pandai menjaga waktu. Silakan ada yang mungkin mau menambahkan terkait dengan definisinya. Tadi kita ngomong Pak Sadiwin. langsung aja pakai diri. Langsung lah. Tim YouTuber. Masih muda, harus makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Harisun ala waqtihi, pandai menjaga waktu. Harisun ala waqtihi merupakan faktor penting bagi manusia. Hal ini karena waktu mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut nama waktu seperti wal fajri, wal duha, wal asr, wal laili, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu pada manusia dalam jumlah yang sama, yakni 24 jam sehari semalam. Dalam waktu yang 24 jam itu ada manusia yang beruntung dan tak sedikit manusia yang rugi. Karena itu tepat sebuah semboyan yang menyatakan lebih baik kehilangan jam daripada kehilangan waktu. Waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, setiap muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik, sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif. Tak ada yang sia-sia. Maka di antara yang disinggung oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memanfaatkan waktu momentum 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yakni waktu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, senggang sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Demikian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir susu 1. Kaya sebelum miskin. Miskin mulu. Ya, tiap kita memiliki ritme waktu yang berbeda-beda. Ada yang kerja shift, ada yang freelance, ya kan? Ada yang memang wah sibuk banget, ya kan? Nah, yang dituntut di sini adalah pandai menjaga waktu. Nah, kita ada dua semua. Pastinya sudah melewati beberapa episode kehidupan yang saya percaya Bapak-Bapak sekalian bisa menjaga waktu yang baik. Yang saya akan tekankan di sini adalah waktu sholat, ya. Karena pada dasarnya hakikatnya kehidupan kita itu adalah kehidupan menunggu waktu sholat. Ketika kita berada di posisi waktu zuhur, kita menunggu datangnya sholat asar. Ketika kita waktu asar, posisi kita menunggu waktu datangnya waktu maghrib. Ketika waktu maghrib, kita menunggu datangnya waktu isya, dan begitu seterusnya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita, dari waktu kita adalah sholat tepat pada waktunya, berjamaah dan di masjid. Kalau kita pandai menjaga 5 waktu ini dengan baik, maka yang lain-lain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan arahkan dan perbaiki kehidupan kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari memperbaiki waktu sholat. Tiba-tiba nih kita diberikan ketepatan waktu untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena kita tepat waktu dalam menjaga sholat subuh, bahkan kita tepat waktu menjaga sholat qobliyah subuh. Tepat waktu bayar pinjol. Ya. Tapi kalau kita coba-coba nih, bukan kita beneran, coba-coba nih mengulur-ulur waktu sholat kita, ya cobain dah. Nanti Allah akan juga ngulur-ngulur nih yang namanya keinginan kita, ngulur-ngulur pelunasan hutang kita, Astagfirullah. ngulur-ngulur tesis kita, yang tadi 3 2 terus 3, ya kan? Ngulur-ngulur waktu pendidikan kita, gitu. Orang-orang mau udah nyampe kemana tuh? Bulan. Kita masih di mega regency. Kenapa ya? Coba cek ketepatan waktu sholat kita. Jawaban dari Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita, amin, untuk menjaga sholat berjamaah di awal waktu. Yang ketujuh, munazamun fi su'mihi, yaitu teratur dalam suatu urusan. Nah, juga sama nih. Ini gak jauh beda sama tadi, manajemen waktu. Teratur dalam setiap urusan. Setiap urusan, orang yang terbiasa, kalau sederhananya tuh, orang yang terbiasa dengan SOP aja. Sederhananya, ya. Orang yang terbiasa dengan SOP. Kalau yang di PT-nya mungkin manajemen atau bagian itu terbiasa tuh. Kalau sistem, kalau kita terbiasa dengan SOP itu, maka kita akan menjadi orang yang produktif, efektif. Apalagi kalau misalkan dalam kehidupan kita melakukan 5R. Ya. Apa tuh 5R? Wah, terdaya 5R. ruwet. Ruwet ribet jadi kawas. Ruwet. 5R. Rapi, resik, ringkas, rajin, rawat. Betul.
Cari di Google ya, 5R. Ya bayar 5R. Rapi Pak. Nyusunnya mulai dari klasifikasi tuh, dari yang kecil ke yang besar, short dari A ke Z. Teratur urusan. Terus resik, bersih, nggak ada kotoran. Cek, wah debu nih, bersih barangnya. Ya. Lihat apa lagi tuh yang ganteng tuh. Kelihatan nggak 5R tuh. Ya. Rawat baru kayak printer sebulan udah rusak. Itu bikin nggak kosnya langsung banyak deket ya. Gitu ya. Orang yang kalau rawat rajin itu kan barang elektronik itu lama. Umurnya usianya itu lama. Motor juga tuh kelihatan. Orang yang berlapan 5R dalam hidupnya kelihatannya motornya. Ya, kelihatannya motor. Maaf ya, beda itu beda. Iya. Nggak mesti baru. Di luar 5R, makanya ruwet. Tiap hari 5 waktu masjid terus, Tat. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah itu ke surganya pakai yang kuning. Oren. Oh yang nganterin. Iya yang nganterinnya itu terus soalnya. Rajin juga sama. Kalau berkali 5R tuh lebih produktif orangnya, efektif. Walaupun usianya udah tua tapi tetap kelihatan muda. Berarti teratur dalam perusahaan. Rajin itu Ustaz, rajin TikTok kan. Tadi nunggu waktu sholat. Ya, apa? TikTok itu menurut saya ini juga teman konsul kalau saya itu. Tuh kan, bener. Sudah dibelain. Semangat. Tambah seneng nih ya udah. Ya. Ada orang yang cara belajarnya dengan membaca ada. Ada orang yang cara belajarnya itu saya malas baca buku tebel-tebel, dengerin ada. Ada orang yang tiktokernya itu nonton. Ada. Bahkan ada orang yang senang belajar itu yang short, pokoknya langsung poinnya apalah, gitu kan. Postnya itu apa? Itu di TikTok ada. Tergantung kecenderungan kita. Logaritma, modelnya logaritma ya. Kecenderungan kita apa, yang muncul itu. Gitu. Jadi kalau melihatnya seseorang lihat aja TikToknya dia upload yang muncul. Gitu. Jadi nggak bisa dibohongin, gitu kan? Ya. Boleh dicek TikTok saya, boleh. Insya Allah isinya Gus bahas semua. Insya Allah. Teratur dalam setiap urusan. Ya intinya orang yang muslim yang sejati itu, orang muslim sejati itu kelar sama dirinya tuh kelar. Ya, sehingga ketika diberikan beban tambahan, posisinya siap gampang. Nah, ya. Mereka ketua RT siap. Insya Allah. Berarti kan udah kelar sama dirinya kan? Udah. Kehidupan itu udah teratur. Cocok. Lanjutkan. Dikasih beban dakwah tuh udah. Pas sudah. Ya. Dan kita percaya kalau mau orang seperti itu tuh masalah keluarga tuh merem aja kan juga kelar gitu. Karena yang lain juga bantuin Pak. Tadi yang disebut WW tadi siapa? Pak RW maksudnya? Ada juga. Oh, ada. Oh ini Pak. Kalau orang yang teratur dalam setiap urusannya itu 80% lah kehidupan itu pasti berhasil. Ada kesulitan tuh lewat aja temannya. Tapi kalau orang yang nggak teratur kehidupannya, belum kelar sama dirinya, jangankan untuk memberikan pencerahan sama orang lain, dirinya aja nggak kelar. Ada tuh orang-orang begitu. Udah usia harusnya udah dewasa, tapi untuk mengatur dirinya aja nggak bisa. Ini pasti ada beberapa proses pembelajaran yang terlewatkan di masa-masa. Ya kita nggak tahu ya, orang kan nggak tahu masa lalunya, mungkin trauma keluarga dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi terhadap kedewasaan seseorang. Cuma itu nggak ada kata, nggak ada kata terlambat. Tetap Allah itu memberikan kepada kita itu akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Kalau ngomong ideal, Pak, apakah saya tanya?
Apakah Rasulullah itu lahir ke dunia dalam keadaan ideal? Enggak. Rasulullah itu orang yang paling keren lah coba. Lahir ke dunia punya bapak enggak? Enggak ada. Harusnya Rasulullah kan kalau idealnya kan, kalau orang yang punya jiwa yang kuat kan, berarti rasa kasih sayang dari bapak ibunya terpenuhi dong. Dari masa kecil ini enggak ada. Tapi Rasulullah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, sosok ayah dari kakek. Gak lama ibunya meninggal, jadi yatim piatu. Jadi kalau mau ngomong ideal di dunia ini nggak ada di antara kita orang yang ideal kehidupannya nggak ada. Dan justru kalau kita positif, sesuatu yang tidak ideal itu membuat kita cambuk menjadi lebih baik. Nah, saya mah begini lah, karena orang tua saya dulu nggak punya, ya kan? Terus juga saya punya trauma karena ini, karena keluarga saya mungkin ada yang harusnya nggak bisa jadi alasan gitu. Karena Allah memberikan situ akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Kalau dirasa sama hati kita ini kayak nggak baik nih buat kehidupan saya ke depan, jangan diikutin. Kalau pikiran kita berpikir ini kayaknya nggak baik nih buat kehidupan kita ke depan, nggak usah dilakukan. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada alasan. Ketika kita nyawa masih ada di kandung badan itu, kita meratapi kehidupan kita supaya tidak baik, itu nggak mungkin, nggak pas gitu. Ya buktinya dalam satu keluarga, lahir dari keluarga yang sama, background yang sama, tapi ketika dewasanya berbeda-beda, ada yang berhasil, ada yang enggak. Benar nggak? Ya kita tahu semua lah ya. Tergantung kita. Nah, Muslim sejati yang baik, dia teratur dalam suatu urusan. Boleh sih rekomendasi saya, pelajari 5R, ya, rawat, resik, rajin, dari semua sisi. Mau itu kehidupan rumah tangga kita, saya tahu dari mana tuh Pak? Dari TikTok Pak. Kalau kita punya barang yang sudah nggak dipakai di rumah, buang. Betul nggak? Karena dalam barang yang udah nggak dipakai itu tuh menarik energi negatif. Kata TikTok, saya juga baru bikin ya juga. Contohnya apa? Jam yang udah kelihatannya udah nggak, buang aja, beli yang baru. Nah, jamnya, ya kan jam itu bisa baterainya, bisa mesinnya ya kan. Baju juga sama, kalau udah nggak layak pakai, ya dibakar. Sepatu, jangan sampai nanti jadi sarang. Asal jangan istri. Ada yang rasa lagi. Ada yang rasa lagi. Aja kalau kasih diri ya mau Percaya. 5R ya. Ya ini bukan buat orang, nasihat buat diri kita ngukur. Jadi kita ntar pulang ke dapur, sadar tuh kayaknya nih enggak, udah ngalahin bersih. Bahkan istri pada senang. Ayah pulang dari tadabur kok jadi rajin ya sekarang. 5R gitu. Dia sana tadabur lagi gitu. Ya, teratur dalam suatu urusan. Lanjut. Yang ke-8, qadirun alal kasbi, yaitu mandiri. Saya yakin Bapak semua sudah mandiri. Ciri mandiri itu adalah berpenghasilan. Kita tidak bicara nominalnya berapa, tapi kita mandiri, tidak tergantung pada orang. Mandiri. Kalau orang yang mandiri, maka izzatnya itu terjaga. Oh izzat, wibawanya terjaga. Jangan sampai kita mengeluh, apalagi sampai bikin status, ya, ngeluh di medsos. Ya. Tapi kalau dapat nikmat ya boleh, tapi kan tujuan juga bukan buat ria ya. Takutnya ada apa itu? Ain. Ya. Nyakit ain. Qadirun alal kasbi. Mungkin ada yang ingin menambahkan apa yang namanya qadirun alal kasbi? Tapi kok Pak Iri. Jadi di sebelah sini udah, sebelah sini kalau nggak pakai. Pak Iri. Kalau di sebelah situ lama deh ya. Pak Iri. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sini nggak coret. Qadirun al-hasbi yaitu artinya mampu melakukan hasab, sehingga dapat diartikan bahwa qadirun al-hasbi adalah kemampuan dalam melakukan hasab yang memiliki pengertian usaha mendapatkan uang, yakni usaha yang boleh dilakukan halal dan usaha yang tidak boleh dilakukan haram. Setiap muslim mempunyai ajar mengenai qadirun al-hasbi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai ditunjukkan kepada kita sebagai hamba Allah. Cukup kita aja dah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baca. Dicatat nggak tadi? Catat ya. Masih Qadirun al-Kasbi, mungkin ada yang mau nambahin? Terima kasih Ustaz. Singkat. Masih Min? Sama ya, pasti. BCA nih. Pak Suryo mau nambahkan? Oh iya, Pak Yayan, silakan Pak Yayan. Jangan. Atau mungkin nggak dari Google sih. Nggak apa-apa, punya pemikiran sendiri, bebas saja, silakan. Yang dimaksud mandiri itu seperti apa menurut versi Pak Yayan? Silakan. Nggak mesti dari Google juga, nggak apa-apa, mungkin Dari Google aja. Oke, saya perwakilan Blok D. Begitu Blok D, ya benar Blok D ya. Oh, Blok D, Pak. Oh, Blok C. Pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Blok D ya, cuma ngajinya di Blok C. 31 nampung kok. Oke, untuk qadirun ala kasbi ya, itu kemampuan usaha sendiri atau mandiri ya. Qadirun ala kasbi itu merupakan ciri lain yang harus ada pada diri seseorang muslim. Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Jadi mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru bisa dilaksanakan manakala seorang memiliki kemandirian, terutama dari segi ekonomi. Tak sedikit seseorang mengorbankan prinsip yang telah dianutnya karena tidak memiliki kemandirian dari segi ekonomi. Karena pribadi muslim tidaklah mesti miskin. Seorang muslim boleh saja kaya, bahkan memang harus kaya agar dia bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin. Zakat, infak, sedekah, dan mempersiapkan masa depan yang baik. Oleh karena itu perintah mencari nafkah amat banyak di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan hal ini memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Dalam kaitan menciptakan kemandirian inilah seorang muslim amat dituntut memiliki keahlian apa saja yang baik. Keahliannya itu menjadi sebab baginya mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang telah Allah sediakan harus diambil, dan untuk mengambilnya diperlukan skill atau keterampilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau nambahin lagi? Tinggal 2 poin lagi kita. Cukup. Bin, kamu kan sering mandiri, Bin. Mandi sendiri. Ke Bank Mandiri maksudnya. BRI dia mah. Gede sertifikat. Tambahin dikit aja nih, dapat dari Banyak enggak apa-apa, Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mandiri adalah kemampuan seorang untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan memecahkan setiap permasalahan hidupnya tanpa bantuan orang lain, dan memiliki rasa percaya diri dan mampu mengontrol diri, mampu menentukan nasib sendiri ke depannya. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat sama lagunya Iwan Fals yang berjudul Nak, tahu nggak Nak? Ada yang ngefans Iwan Fals? Yes. Duduk sini Nak, dekat pada Bapak. Ada Bapak.
Jangan Ibu pangkuannya Karena lelaki kelak sendiri. itu ya itu poinnya itu kelak akan sendiri. Laki-laki sejati itu adalah laki-laki sendiri. Jangan sampai kita tuh nggak kelal sama diri kita. Bagaimana istri kita bagaimana istri kita menjadi shoulder to cry on-nya dia, kalau kita juga pundak kita rapuh. Itu tuh filosofinya bagus tuh yang Laguna. Kelak sendiri. Ini laki-laki muslim sejati harus mandiri. Termasuk juga selain ya tadi ya masalah ekonomi, juga laki-laki sejati juga harus bisa menyelesaikan masalah sendiri dulu. Bisa lah, saya bisa seperti itu. Kalau memang udah nggak kuat, lambaikan tangan, boleh share dulu. Saya ada masalah ini. Insya Allah kalau kita bisa menyelesaikan sendiri, keren. Jangan sampai sebaliknya masalah remeh aja. Dan saya misalkan, gitu kan, kita nggak bisa nggak apa-apa. Tapi paling bagus kita bisa sendiri. Atau kalau memang kita nggak bisa di poin itu, kita bisa mengkomunikasikan sendiri. Nggak perlu orang lain yang ngomong. Begini ngomong nggak bisa komunikasi ke itu. Harus kita sendiri yang lain. Upaya apa yang kita bisa lakukan sendiri, walaupun kita bukan bidang kita. Misalnya nih, saya nggak bisa listrik, ya kan? Rumah saya bermasalah sama listrik. Nah yang maju misalnya ke tukang listrik, jangan istri saya dong, saya yang maju. Gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau memang kita nggak bisa dengan bidang kita, keahlian kita yang maju ke orang itu. Jangan sampai diwakili. Ya. Pokoknya apapun hal, nggak cuma masalah ekonomi ya, apapun, insya Allah kalau kita muslim yang sejati bisa melakukannya dengan sendiri. Yang ke-9, nah, nafiun bermanfaat bagi orang lah. Kayaknya nggak ada lu nggak rame deh. Harus ada lu nih. Jadi pribadi yang begitu. Ya. Jangan sebaliknya. Ya dia lagi. Ada Ferry nggak rame. Kalau ada dia mah betah. Jangan sampai kita dicap begitu tuh. Iya. Jangan sampai seperti itu. Ya syukur-syukur kita jadi pengurus RT RW. Artinya ada nilai lebih dari diri kita sehingga orang berharap kebaikan dalam diri kita. Ada tugas lebih Pak, punya lebih kita paham. Di DKM ada dia tuh. Iya kan pengurus DKM. Di RT ada dia. Di PT dia lagi ketemunya kan. Ketemu antar PT DKM PT dia lagi. Iya. Tim sukses coba dia lagi. Jangan sampai sebaliknya. Ngurus RT enggak ada. Ronda, Pak Ronda. Enggak ada. Ada yang begitu ada. Banyak. Di mana? Jangan dibuka di sini deh, Pak. Orang lain jadi tahu kan jadinya. Bukan katanya. Oh, beda. Ada yang laporan ya. Jangan sampai juga ketika orang nanya sama istrinya, emang Aing cuma tahu aja udah jarang pulang. Nah, dari sekup yang kecil aja kita udah gak pernah hadir, apalagi sekup yang besar. Jangan sampai seperti itu. Buat orang lain. Ya entah apa aja, ya tulisan kita, pikiran kita. Oke lah, duitnya lah. Ketika orang nggak hadir, duitnya. Ustaz, saya nggak tadabur lah. Ya kan? Udah nggak penting lunas gitu ya. Yang penting jeruk nyampe kan. Bermanfaat. Jangan sampai sebaliknya. Nggak datang, ya. Jeruknya nggak ada. Lunas apa enggak? Manas-manasin yang lain. Komen Nggak baik. manfaat buatnya. Muslim yang sejatinya adalah khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Sama. Kalau orang udah bermanfaat buat orang lain, dia sudah dipastikan dia kelar sama dirinya.
dia kelar sama keluarganya sehingga dia siap. Ayo, saya mau jadi ketua RT, siap. Ya kan? Mau jadi ketua RW, siap. Gitu. Bahkan mau nggak jadi apa-apa juga siap. Apa yang penting apa yang saya bisa bantu buat antum semua. Ya. Termasuk ya kadang-kadang gini, filmnya begini, termasuk di lingkungan yang toksik. Dulu kita baik sama orang, ternyata kebaikan kita dimanfaatin doang. Ada tuh yang begitu, ada kan? Banyak lagi. Dari Rona banyak. Saya curiga balik. Oh ya klasik lah. Toksiknya dia kok Pak. Jangan dipertegas. Pakai ditegesin gitu. Biar jelas. Nah ini terkait dengan nafi wal ghairi banyak makna ya, banyak makna, banyak definisi, banyak persepsi tergantung di mana kita berada. Bisa jadi nafi wal ghairi ini seperti jantung, dia nggak kelihatan, nggak muncul di permukaan, cuman manfaatnya dia terasa. Ada tuh orang-orang yang begitu, nggak mau kelihatan di muka, dia mau behind the skin aja deh. Dia mau di layar aja. Ada orang yang tipikal seperti itu. Kayak Jokowi Pak. Bahkan sebaliknya ada juga Pak. Sebenarnya dia nggak bermanfaat sebenarnya. Cuma dia pengen tampil di depan aja. Ada. Biar dipotong. Sebenarnya dia nggak tampil juga nggak masalah. Ada. Ya mohon maaf ya kalau kesindir semua, mohon maaf. Pakai disebut namanya. Pak Ustadz nggak nyindir, tapi nggak ada rasa kesindiran tuh. Jadi tahu dah. Jadi tahu dapur sendiri lah. Insya Allah pada sadar paling Nah, terakhir. Gak usah disebutin satu namanya. Lupa berapa jadi gimana? Mujahadatun nafsi. binafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Wah, ini yang paling susah nih. Hawa nafsu paling susah loh. Iya benar. Iya, situ kan pengalaman. Apa itu? Ya. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, dia nggak peduli dari agama apapun, dari suku apapun. Kalau orang yang bisa mengendalikan nafsu, sejatinya dia mudah untuk menerima kebaikan. Ada seorang zaman dulu kan, kisah nyata. Ada seorang bisa dikatakan dia dukun, berpengaruh orangnya, bisa nyembuhin orang. Cuman sayang satu masalahnya, dia nggak taat apa-apa sama orang. Dia belum beriman pada orang. Cuman dia sebelum apa-apa, dia menanya dulu sama hatinya. Kalau kata hatinya dilaksanakan, dia mau. Kalau kata hatinya enggak. Walaupun kelihatannya bagus. Dia nanya dulu tuh ke hatinya. Jadi kelebihan dari paranormal tersebut ya, orang pintar tersebut, dia mudah mengendalikan hawa nafsu. Datanglah seorang ulama kepada dia, karena ulama tersebut sangatlah risau kalau si dukun tersebut pengaruhnya itu mempengaruhi pada masyarakat yang beragama. Akhirnya dengan penuh hati-hati ulama tersebut tanya, wahai mbah, kula nuwun mbah, nun sewu. Mbahnya dari Jawa. Saya jauh-jauh datang dari desa seberang, mau sowan ke mbah. Ya mau boleh. Kebetulan ulamanya lebih muda dari kami. Saya cuma mau ngajak mbah untuk taubat, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya khawatir pengaruh mbah yang sekali ngomong itu orang pada dengerin, khawatir nanti pada sesat semua mbah. Oh gitu. Terus diam sejenak. Si mbah itu diam sejenak. Ayo wes, aku tak beriman pada Allah. Ulama tersebut kaget. Kok gitu gampang banget sih dapat hidayah? Gitu. Ternyata sedikit, dia adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya akan mudah menerima kebaikan. Ternyata itu rahasia. Dan itu juga nggak mudah. Mungkin si mbah dulu kayaknya tirakatnya kuat.
cuman salah jalur gitu. Tinggal dilurusin, oh gampang ternyata. Seknya nggak usah. Berbeda dengan orang yang nafsunya itu gede. Padahal udah bener nih, jalan bener. Satu nggak cukup. Karena nafsunya gede. Nafsu bukan libido ya. Dia mengesan mengendalikan hawa nafsu. Udah gede. Bukan hanya hawa nafsu syahwat ya. Salah satunya itu. Nafsu kan juga ada nafsu yang baik. Jadi kalau kita belajar bab nafsu ada juga namanya nafsu Mutmainnah. nafsu yang baik. Nah di sini yang dikatakan bisa melawan hawa nafsu dan nafsu yang jahat, amarah, nafsu lawan, jahat. Nah ini orang yang Muslim yang sejati adalah mujahadatun li nafsi. Nah dari ke-10 ini sebenarnya bisa kita pelajari lagi, kita urai lagi apa aja sih indikator daripada apa tadi pertama? Salimul. Yang kedua, sohihul Ibadah. Yang ketiga, Matinul khuluq. Yang keempat, Oyul jismi. yang kelima, Musaqalul fikri. yang keenam, Harisun ala waktihi. pandai mengatur waktu. Yang ketujuh, Mujahadatul li nafsi. 10. Nggak apa. Yang kedelapan, Qadirun ala kasbi. ke-9, yang ke-10, Mujahadatul li nafsi. 10 program ini bisa 10 karakter muslim sejati ini bisa dijadikan sebuah program. Contoh nih misalkan, ayo Majelis MTZ untuk mensukseskan program Owiyul Jizm, kita ngadain apa nih? Oh ya udah, kok kita mengadakan jalan dari sini ke Curug, Owiyul Jizm. Pakai apa itu namanya tuh? Yunadi tuh, pakai stafa ya? Yang bisa lari itu kan? Ada tuh, ada itunya. Ada jam yang ada smartwatch yang bisa ngatur nadi. Yoho. Coba dari apa itu? Pokoknya itulah ya, banyak pakatan. Terus terkait dengan salimul akidah, apa nih programnya? Jadi kalau orang yang cakap tuh dari semua kehidupannya itu indikatornya ini. Contoh misalkan kita mau mengadakan tadabur nih ke depannya, apa nih yang program apa nih atau aktivitas apa yang terkait dengan salimul akidah, atau program apa yang terkait dengan sohihul ibadah, apa yang terkait dengan teratur dalam urusan yang 5R tadi ya, boleh nih. Oh ini masuk indikator yang ini nih, sohih apa namanya, teratur dalam urusannya, dia mengadopsi dan mengamalkan 5R di kehidupannya, di rumahnya, terus di pekerjaannya. Ada kan pasti apa 5R di PT ada kan? Ada 5S Pak. 5S, Sairi, Saiton, Shitsuke, Seiketsu, Seiso. Shizuka, Suneo. Itu adopsi dari Jepang. Susanoo. Eizen. Giant. Berlakukan 10 karakter muslim ini kalau kita mau scale up diri kita. Kita bikin program apa yang salimul akidah. Salimul akidah ini biasanya kita mulai ya ditingkatkan sebenarnya ibadahnya. Jadi keterkaitan tuh antara salimul akidah sama shahihul ibadah itu saling terkait. Salimul akidah itu la ilaha illallah, shahihul ibadah itu adalah Muhammadur Rasulullah. Terkaitan. Nah baru ke-8-nya. Setelah 2 poin ini kelar, ke-8-8-nya baru insya Allah. Coba sekarang tutup HP-nya. Siapa yang bisa nyebutin 1/10 bahasa Arab sama artinya? Bisa. Itu papenya yang ini ya. Tadi kopaskan sama orang. Pas ya. Ayo satu lagi. Ayo tutup papenya. Aduh ngantuk. Salimul akidah.
Lalu sebutin nama, asalnya dari mana? Diri nggak jelas ya. Mik, diri. Jackpot ini. Ada jackpot 35. Satu, Salimul Aqidah. artinya Google. akidah yang salim, selamat. Yang kedua, Salimul Ibadah. artinya Dibilang jangan lihat HP. Woi, bilang dulu suruh nutup HP. Gue juga bisa kalau kayak gitu. Pelanggaran. Kan nyontek. Wartawan. yang Dua kedua, ini dong, kan sorry. Kan gagal ketiga, ini setengah hadiahnya. terusin. Ketiga, Enggak dia enggak tahu. pas. Lepas. Gagal ya. Tiga mati nunggu. Kasihan banget. Yang bisa tutup HP. Itu sepertinya kali dulu. Kalau nutup HP mah bisa tuh. Kalau satu poin bisa. Ada bisa itu. Minimal 5 dah ya, Pak. Iya. Minimal 5 lah. Ngacak juga nggak apa-apa. Ayo yang lainnya saya Tapi udah bahasa jawab. Arab, Pak. Saya udah. Yang lainnya, masa saya double. Ayo. Saya ngabalin dulu. Yo, Ngabalin dulu. Bintang. Bisa nggak? Ngacak juga ngapa nggak ngurut? Tadaya. Biar kita ntar pulang ke rumah ada oleh-oleh. Yang bungkus. Artinya aja kali Pak. Bisa. Duluan. Dapat teh pucuk hijau itu. Yang pertama, Memorinya udah full. patet. Ayo patet. Kapan? Dia. Upgrade lah, upgrade. Yang terakhir aja Pak Atet. Nih, kawan dia mau. Oh, dia yang Kamu double, kamu tadi udah. Udah saya kan. Ini jangan double. Jangan Pak. Double. Enggak Yang apa-apa. lainnya. Enggak apa-apa. Boleh tutup satu, 5 nya tapi ya. 5. Salimul Aqidah. Syukur 10 ya. 5 Pak. Iya. Iya. Salimul Aqidah. Iya. Artinya. Artinya. Iya, Indonesianya lah. Indonesianya. Berarti salimul akidah, akidah yang benar. Sohihul ibadah. Berarti ibadah yang sohih. Benar. Nafi yang ligorihi Bermanfaat. bermanfaat bagi orang lain. Iya. Itu mujahadatul nafsi. Ya, ya Bapak. Pak. Itu. Terus asalul huluk. Mati dong. Matinul huluk. Itu alat yang gimana Pak? Lu tambah lagi kali, satu lagi kali. 6. Nah, Satu lagi dapat nanas nih gua. bermanfaat bagi orang lain tadi. Mandiri. Saya mah BRI. Gak ada lo jarang tadi itu. 5 ngapelin. Nah, udah. Paham ya. Satu. Boleh kita ulang lagi ya. Boleh buka HP-nya enggak apa-apa. Yang pertama, salimul Akidah. yang kedua, sohihul Ibadah. yang Matinul ketiga, huluk. Qawiyul jismi. wiyul jism. Yang kelima, Musaqaful fikri. wawasan yang luas. Yang keenam, yang ketujuh, yang keenam ya. Harisun ala waqtihi. Yang ketujuh, Munazzamun fi luas. Yang suni. kedelapan, Qadirun ala asma'ihi. teratur. Teratur li Manfaat ghairihi. buat orang lain. Kesembilan, Mujahadatul li nafsi. udah 9 ya. Imam lawan hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan bekal yang sederhana ini, yang sedikit ini, kita pulang nanti, kita evaluasi diri kita. Ada beberapa poin yang syukur-syukur. Saya yakin bahwa Bapak sudah punya semuanya, tinggal ditambahin, ya kan? Insyaallah. Tinggal di scale up dalam diri kita, jadikan sebagai barometer diri kita, mengukur. Insya Allah kalau kita menjalankan 10 poin ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan diri kita muslim yang sejati. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Tutup ngaji kita dengan doa penutup metode Umi. 1, 2, 3. Allahumma rahmani bil Qur'an waj'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan
Allahumma jahilku warzuqni tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.